Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku madrasah, madrasah hebat. Pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi kita di semester 2 ya, untuk kelas 9 yaitu kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Nah, pada video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang navigasi hewan atau migrasi hewan dalam pemanfaatan kemagnetan atau pemanfaatan medan magnet. Nah, nah, migrasi ini ya, migrasi yang memanfaatkan medan magnet yang pertama adalah burung. Berapa burung seperti elang, ya, layang-layang, ya, bermigrasi tiap musim tertentu. Burung menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk menciptakan peta navigasi dengan pemanfaatan medan magnet bumi. Merpati tidak mengetahui jalan pulang karena radarnya terhalang magnet di kepalanya. Jadi kalau merpati itu sudah mengantarkan surat, ya itu ada gambar kan di bawah, di burung yang bawah itu mengantarkan surat. Kalau ingin dia tidak pulang, ya taruh saja magnet di kepalanya. Burung tersebut akan bingung karena tidak dapat mendeteksi medan magnet yang ada di tempat asalnya. Nah, zaman dahulu pemanfaatan medan magnet bumi digunakan burung merpati untuk mengantarkan surat. Nah, itu seperti yang Pak sebutkan tadi ya. Merpati menggunakan medan magnet bumi sebagai petunjuk arah pulang. Hal ini pernah dibuktikan oleh Komel. Nah, Komel itu adalah nama orang ya yang menyelidiki atau mempelajari tentang medan magnet yang dimanfaatkan oleh hewan dalam bermigrasi atau navigasi. Itu pada tahun 1974 ketika kepala merpati dipasang magnet. Hewan selanjutnya yaitu salmon. Salmon memiliki kemampuan kembali ke sungai air tawar, tempat tinggalnya setelah berenang ribuan mil mengarungi lautan. Hasil penelitian salmon melewati sungai Fraser di Kanada ya, dan kembali ke sungai Fraser lagi setelah 2 tahun melewati Samudra Pasifik. Ini karena sungai Fraser memiliki medan magnet yang dapat dideteksi salmon. Jadi ya, awalnya salmon itu ada di sungai air tawar ya, karena dia untuk mencari makanan di Samudra Pasifik, maka salmon tersebut berenang ya. Setelah 2 tahun, dia mampu kembali lagi ke sungai Fraser ya. Itu mengapa penyebabnya? Karena di sungai Fraser tersebut ada medan magnetnya. Dan medan magnet itu sudah dihafal oleh salmon sehingga salmon dapat kembali pulang berdasarkan medan magnet ya. Namanya medan magnet bumi. Nah, terus hewan selanjutnya yaitu penyu. Penyu memulai dan mengakhiri migrasi di pantai timur Florida, Amerika Serikat. Jalur migrasi sepanjang 12.900 km. Waktu migrasi sekitar 5 sampai 10 tahun. Ya, itu lama sekali. Penyu bermigrasi secara individu, ya. Dan yang menyelidiki itu bernama Kenneth Lohman, ya, yaitu yang melakukan penelitian dengan meletakkan penyu ke dalam wadah berisi air yang dikelilingi alat yang menimbulkan medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan disesuaikan dengan medan magnet jalur migrasi penyu, yaitu Florida Utara dekat Portugal. Hasil pengamatannya, penyu mengikuti jalur migrasi yang diberikan. Ketika penyu mendeteksi medan magnet yang mirip medan magnet dekat Portugal, penyu akan berenang menuju selatan ke arah Portugal. Ya sama ya, seperti salmon tadi. Pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang banyak makanan. Nah, hewan selanjutnya yaitu lobster duri. Juga diteliti oleh Kenneth Lohman, ya. Dia mengobservasi kemampuan lobster duri untuk mendeteksi medan magnet dengan meletakkannya dalam bak air yang diatur medan magnetnya.
Ketika magnet diubah, lobster duri menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju kutub utara. Hasilnya, lobster duri mampu merasakan medan magnet bumi untuk memandu migrasi yang dilakukan dari pantai Florida menuju lautan lepas yang lebih hangat dan tenang saat musim gugur. Ya, itu lobster duri juga kasusnya sama seperti salmon. Terus medan magnet juga dimanfaatkan oleh bakteri ya, namanya MTB, Magnetotatis bacteria, merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Dalam tubuhnya terdapat organel magnetosom. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong. Itu gambarnya ya. Flagela itu seperti tali ya. Terus sel bakteri dan magnetosomnya itu ada di tengahnya seperti biji-biji ya. Dan ukuran bakteri itu 0,4 mikrometer ya, sangat kecil sekali. Kalau kita melihatnya dengan mata tidak menggunakan alat ya, atau mata telanjang dalam tanda kutip, ya itu tidak akan bisa dilihat, tapi dengan menggunakan mikroskop. Nah, magnetosom tersusun atas senyawa magnetit. Nah, lambang kimianya Fe304 atau Greigit. Itu lambangnya Fe3S4 yang memiliki sifat kemagnetan jauh lebih kuat dibandingkan dengan magnet sintetik atau buatan manusia. Magnetosom dan senyawa yang terkandung di dalamnya masih terus diteliti dan diduga memiliki potensi yang besar untuk bidang kesehatan. Nah, baik anak-anakku sekalian, materi kita di pertemuan pertama ini mungkin cukup dulu dan lanjutkan nanti di sesi kedua tentunya dalam video-video yang lain ya, karena pembahasan materi magnet ini sangat banyak, maka Bapak akan jelaskan secara bertahap. Baik, sebelum dilanjutkan ke video berikutnya, Bapak kasihkan tugas, ada 2 tugasnya, yaitu yang pertama, carilah di internet adakah hewan lain yang memanfaatkan kemagnetan selain yang disebutkan dari materi di atas. Nah, jika ada itu dijelaskan ya. Terus yang kedua, buatlah rangkuman dari materi di atas di buku catatan. Ya. Nanti setelah kalian kerjakan tugasnya, difoto dan diupload di form yang sudah Pak sediakan di Google Classroom-nya. Dan anak-anak nanti bisa bertanya di bagian komentar ya yang ada di Classroom-nya. Baik anak-anak sekalian, untuk video kali ini mungkin Pak cukupkan dulu. Ada kurangnya Pak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.